Jangan lupa subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, like, komen, dan nyalakan notifikasinya. Kita bersama-sama terbang bersama anak ceria, di anak ceria, di anak ceria. Hurra! Alhamdulillah, kembali lagi pada acara kita pada hari ini. Baik sahabat Quran yang ada di rumah, hari ini untuk sesi selanjutnya kita akan membacakan ayat yang telah kita baca tadi. Alhamdulillah telah hadir di sini di studio teman-teman kita ya. Nanti teman-teman kita akan membacakan satu orang satu ayat. Nanti setelah itu kita akan membahas mengenai hukum tajwid yang terdapat di dalamnya, baik makharijul huruf, panjang pendek huruf, seperti itu ya. Baik, sudah siap semuanya? Sudah siap insyaallah ya. Oke, siap. Oke, mic-nya udah standby. Untuk ayat pertama kami minta barangkali Rahmat silakan untuk dibacakan ayat pertama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna arsalna Nuhan ila qaumihi an anzir qaumaka min qabli an ya'tiyahum 'adzabun alim. Baik. Shadaqallahul 'adzim. Ya, alhamdulillah, syukran ila akhina Rahmat. Nah, alhamdulillah sahabat Quran ini tadi telah dibacakan ayat pertama, ayat ke-1 dari teman kita Rahmat. Baik, kita akan coba lihat ya, kita bahas di sini mengenai, kalau bisa lebih spesifik itu per kata, kita akan bahas baik per huruf maupun per katanya. Baik, yang pertama itu tadi yang dibacakan oleh teman kita itu inna, ya teman kita tadi dibacakan dengung, memang benar begitu adanya, karena itu nun ketika dikasih tasydid itu berarti ada penekanan. Tasydid itu berarti penekanan, syadda itu artinya penekanan, maka ditahan maksudnya, tidak dibaca ina, tidak ya. Nah, tadi teman kita udah baca dengan baik dan benar, dibaca inna, dibaca panjang pula. Kenapa dibaca panjang? Itu paling tidak karena ini, inna itu sebenarnya mat tabi'i. Mat tabi'i itu mat asli seperti itu, panjangnya sebenarnya 2 harokat. Tapi setelah inna itu yang mat tabi'i itu ada alif di depannya, maka berubahlah status hukum tajwidnya, ia menjadi mad jaiz munfasil. Mengapa dia menjadi mad jaiz munfasil? Karena antara inna dan arsalna itu kata yang berbeda. Munfasil itu artinya terpisah. Nah, maka itu kenapa hukum bacanya menjadi mad jaiz munfasil. Maka kita bacanya 4 harokat sampai dengan 5 harokat. Maka kita bacanya agak panjang. Inna aru. Nah, kalau mad tabi'i aja inna aru, baca pendek. Cuman ini posisinya mad jaiz munfasil ya. Kemudian lanjut. Arsalna, aru dibaca tafkhim, dibaca tebal, bukan tipis, karena hukum bacaan huruf ra itu ada tebal dan tipis. Tipis Indonesianya tebal dan tipis. Kalau Arabnya sering orang sebut tafkhim dan tarqiq, seperti itu. Ra itu dibaca tebal apabila dia huruf sebelum huruf ra itu ada huruf yang posisinya itu atas, fathah atau dhamma, seperti itu. Tapi kalau sebelumnya itu ada huruf yang berbaris bawah atau seperti kasrah, maka dia harus dibaca tarqiq, tipis. Misal contoh, misal itu kan arsalna, kita baca ar. Nah, kalau di belakang, kalau misal seandainya alif itu barisnya adalah i, maka dibaca ir, tipis. Ir, tipis. Ya. Seperti itu. Insyaallah yakin paham. Teman-temannya udah hebat juga nih. Nah, kemudian masuk ke arsalna. Nanya panjang atau pendek? Panjang. Itu mat apa?
tabi'i ya. Huruf nunnya ditambahin satu alif. Itu kenapa nunnya kan, nun itu normalnya melengkung pendek, cuman ditambahkan alif, maka dia jadi berdiri panjang. Maka cara bacanya dipanjangkan satu alif atau dua harakat. Nggak terlalu panjang, cuman nggak juga terlalu pendek, seperti itu ya. Kemudian arsalna nuhan. Kalau kita berhentikan sampai situ, agak panjang ya dibacanya, tidak dibaca nuhan, karena ada waw sukun atau waw yang dimatikan. Nah, maka itu pun sama kayak huruf na tadi, arsalna itu tadi, itu adalah mad tabi'i, seperti itu ya. Kemudian nuhan ila, kenapa hannya tak kita dengungkan? Nuhan ila langsung. Kenapa tidak nuhan? Wah, tak didengungkan seperti itu gimana tuh? Padahal enak tuh bunyinya an untuk didengung-dengungkan bunyinya. Ya, bukan berarti karena enaknya ya. Karena hukum bacaannya tidak mengharuskan dia untuk dibaca dengung. Karena apabila tanwin itu yang mana? An, in, un, itu dibilang tanwin. Ya, untuk ketiga itu dibilang tanwin. An, in, un. Kalau an tadi dibilang tanwin juga enggak? Khususnya dibilang fathah tain. Kalau in, kasratain. Kalau un, domatain. Tapi ketiga-tiga ini kalau dibilang tanwin, seperti itu ya. Nah, apabila ketemu salah satu huruf izhar berarti jelas. Itu kan nuhan, ila tuh, i itu kan sebenarnya dia tuh alif. Salah satu huruf izhar. Huruf izhar tuh ada apa aja? Ada a, ada a, ada ha, ada ha, ada apa lagi? Kha. Nah, ada orang sering membuat semacam kayak apa namanya biar lebih mudah dihafal, akhiha ka'ilman hadza huwa ghairu khasirin, biar lebih cepat hafal huruf-huruf itu. Maka tidak boleh dibaca dengung karena harus jelas hukum bacaannya, seperti itu ya. Kemudian nuhan ila, kita baca agak panjang dikit, ila qaumi. Nah, seperti itu, ila, fokus di ilanya ya, bukan qauminya. Huruf la-nya itu sama, ada alif yang ditambahkan. Alif itu biasanya ketika menambahkan suatu huruf, bisa dia dengan membentuk huruf seperti angka 1 di atas suatu huruf, bisa juga dengan memanjangkan atau menegakkan suatu huruf tertentu ketika alif ditambahkan. Maka itu adalah mad tabi'i. Jadi seperti itu. Maka dibacanya satu alif dua harakat ya. Ila qaumihi, fokus di qaw ya, qaw. Terkadang kita nemukan orang terkadang membaca qaw itu dengan ka. Nah, berbeda antara huruf qaf sama huruf kaf. Jadi seperti itu. Ila qaumihi, qaw. Nah, itu adalah mad layyin ketika waw mati, dan sebelum huruf waw mati itu ada huruf yang berbaris fathah, baris a. Itu maka dihukum adalah mad layyin. Kalau sebelum huruf waw itu misalnya hurufnya dhamma, maka berlakulah dia menjadi mad tabi'i. Jadi seperti itu. Nah, seperti itu ya. Ila qaumihi, agak panjang kita bacanya. Kenapa? Kira-kira qaumihi. Nah, di situ sebenarnya huruf hi, huruf h di situ yang baris bawah hi itu merupakan adalah hal dhamir. Pernah belajar bahasa Arab ya? Kalau pernah belajar bahasa Arab itu ada tuh, ada huwa, huma, hum, hiya, huma, huna, antum, antuna, nahnu. Kemudian ada hu, huma, hum gitu kan. Hu-nya itu. Ketika hu itu dibilang hu dhamir. Maka ketika hu dhamir, itu bertemu di depannya ada alif, maka harus dibaca mad sila tawilah, dibaca panjang, yaitu 4 sampai 5 harakat, dibaca panjang juga. Nah, maka kita bacanya agak panjang. Qaumihi an anzir. Panjang, qaumihi-nya dibaca panjang seperti itu ya. Kemudian dibaca an anzir. An, kenapa tidak kita dengungkan? Anzir. Kenapa enggak? Tapi anzir. Karena izhar tadi, seperti yang nuhan ila sama statusnya. Tanwin atau nun mati. Bertemu dengan salah satu huruf izhar, maka dibaca jelas. Nah, kemudian ada yang kita baca samar-samar. Anzir.
sama sabar, nggak tentu ini dibaca apa kayak gitu kan. Itu kenapa? Itu istilahnya sama-samar di dalam bahasa Arab disebut dengan ikhfa, samar-samar. Nah, huruf dzal itu za tipis ya. Itu huruf dzal itu adalah huruf ikhfa. Maka ketika tanwin nun atau nun mati bertemu dengan salah satu huruf ikhfa, maka dibacalah samar-samar seperti itu ya. Kemudian kita baca anzir. Kenapa zir? Tidak kita baca tebal anzir tebal gitu. Kenapa? Karena tadi hukum bacaan huruf ro tadi ada yang tebal dan tipis, ada tafkhim dan tarqiq. Nah, ini tadi apa? Ada huruf ro dan sebelumnya ada huruf yang berbaris kasrah, maka hukum bacaannya harus tarqiq, tipis. Maka kita bacanya tipis. Anzir. Nah, gitu. Zir. Ya gitu ya. An anzir qaumaka min qabl. Kalau kita wakafkan sampai situ, ada qaumaka, sama ada waw mati dan sebelumnya ada huruf berbaris atas. Maka itu adalah mad layyin tadi ya, sudah ada, kita pernah ketemu itu qaumihi sama. Datu min qabl. Nunnya kita baca samar-samar. Samar-samar tadi adalah ikhfa. Huruf qaf itu ada salah satu huruf ikhfa. Maka dibaca samar-samar. Kemudian ada yang kita dengar tadi mantul. Qabl. Ada seperti itu. Istilah mantul dalam bahasa Arab disebut dengan qalqalah. Maka dibaca pantul, jangan dibaca min qabli. Maka dipantulkan min qabli. Nah, seperti qab, ada qab tapi kecil, pantulnya enggak terlalu besar. Maka istilahnya disebut dengan qalqalah sughra. Kenapa dibaca qalqalah sughra kita kecil, enggak pantulkan misal seperti ini. Min qabli enggak besar gitu. Kenapa? Karena posisi huruf qalqalahnya berada di pertengahan, bukan di akhir. Bukan di akhir suatu kata seperti itu ya. Maka kita bacanya tipis. Qalqalah ini ada apa aja hurufnya? Ada ba, ja, da, to, po. Baju di toko kata orang biar cepat ngapal huruf-hurufnya. Kemudian ayyatiyahum, fokus di kita baca dengung. Nun mati bertemu dengan huruf iya. Iya merupakan salah satu huruf idgham bi gunna, idgham bi gunna, harus dengung. Maka itu kenapa kita baca ayyatiyahum, dengung nunnya. Langsung melebur ke dalam huruf iyanya. Ya, itu idgham bi gunna seperti itu. Kemudian ya'tiyahum adzabun alim. Kenapa kita tak membaca hum, mimnya dengung? Karena karena dia mim, biasanya kebanyakan ya kita baca karena dia mim, oh ini harus dengung nih pasti nih. Enggak ya. Karena mim itu ada harus dengung ketika dia ketemu dengan huruf mim lagi. Mim mati ketemu mim harus dengung. Mim mati bertemu ba harus dengung. Tapi ketika mim mati bertemu dengan selain huruf mim dan ba, maka tak boleh. Maka dia menjadi izhar syafawi seperti itu. Ya, seperti itu. Adzabun alim, bunnya tak dengung karena izhar. Kemudian alim panjang, alim mad arid lis sukun. Ya dibaca 5 sampai 6 harakat boleh. Baik sahabat Al-Quran yang ada di rumah, insyaallah nanti kita akan kembali terus membahas ini setelah yang satu ini.